setiap hari ini suaminya itu dimarahi oleh istrinya, ya. Pingin cerai, alhamdulillah min dzalik, tidak kuat sama si macan ini. Akhirnya minta solusi sama Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Umar sebelum mengetuk pintu, maka laki-laki tersebut mendengar ada seorang perempuan teriak marah-marah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati serta dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu diutusnya seorang Rasul yang sangat mencintai kita semuanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang telah kalian alami. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat berkeinginan umatnya supaya menjadi orang yang beriman dan selamat kelak di kehidupan akhirat nanti. Raufun, penyantun, rahimun, penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini Al-Fakir membacakan satu hadis dari kitab Nurul Iman karangan guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Hadithur Rabi'u Asyar, hadis yang ke-14. Isyanul mar'ati zaujaha, seorang perempuan yang tidak taat kepada suaminya, atau di dalam bahasa fikihnya nusyus, tidak taat atau membangkang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, idza batatil mar'atu muhajirah firasha zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza batatil mar'ah, apabila seorang perempuan apabila masuk pada waktu malam atau ketika waktu tidur bersama suaminya, muhajirah firasha zaujiha, maka perempuan tersebut enggan, ai mubtaidah, seorang suami mengajak untuk menemaninya di waktu malam untuk tidur bersama, tapi orang perempuan tersebut, istrinya itu menolak tanpa alasan dan enggan. La'anat hal malaikah, maka para malaikat Allah melaknatnya, mendoakan buruk terhadap seorang perempuan tersebut. Laknat malaikat itu akan hilang, akan berhenti apabila seorang perempuan tersebut mendatangi suaminya dan meminta maaf. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin wal hadirat, sunnah seorang perempuan itu menemani suaminya tidur di satu ranjang. Cuma menemani saja, tidak ngapa-ngapain. Apalagi ngapa-ngapain, dapat pahala banyak.
Itu. Walaupun haid itu tidak ada uzur. Kalau seorang suami memanggil untuk mengajak menemaninya tidur, maka wajib seorang perempuan menemaninya. Karena kalau seorang perempuan haid, masih boleh seorang laki-laki itu bersenang-senang di antara yaitu di atas pusar sampai ke atas, halal ya. Kalau di bawah pusar itu haram, dilarang, karena bisa mengakibatkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika haid. Mari sebagai jamaah hadirat, bagi ibu-ibu perempuan, hendaknya kita berbuat taat, tunduk kepada seorang suami. Pahalanya sangat banyak. Wah, ada di dalam kitab Fadhailul A'mal itu diceritakan seorang sahabiah yang bernama Asma binti Yazid. Sayyidina Asma binti Yazid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, kami ini sebagai seorang perempuan hidupnya cuma diam di rumah, terhijab, tertutup, menyuci baju untuk suami kami, memasakkan makanan untuk suami kami, mengasuh anak di dalam rumah saja. Sedangkan suami-suami kami, mereka bisa keluar menjalankan sholat Jumat, sholat 5 waktu, haji, pergi umrah, bahkan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kami sebagai perempuan pahalanya bisa menyamai, menandingi suami-suami kami?" Maka hadirin wal hadirat, Rasulullah SAW menoleh ke para sahabatnya, "Wahai sahabat, apakah kalian pernah dengar satu pertanyaan yang lebih ajib dari pertanyaan ini?" Para sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak nyangka kok masih ada seorang perempuan yang bisa mempertanyakan pertanyaan yang begitu spesial dan luar biasa bagusnya." Maka Rasulullah menoleh ke Asma binti Yazid, "Wahai Asma binti Yazid, apabila seorang perempuan istri berkhidmah dengan ikhlas, bisa melayani suaminya sehingga suaminya senang kepadanya, maka perempuan tersebut mendapatkan semua pahala haji, umrah, jihad fisabilillah, sholat jamaah 5 waktu, bahkan sholat Jumat dan pahala-pahala lainnya, bahkan bisa melebihi antara laki-laki yang lainnya apabila seorang perempuan bisa melayani suaminya dengan baik." Maka ada sahabat di situ mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lihat raja-raja non Arab, mereka disembah oleh pengikutnya, diagung-agungkan. Seharusnya yang layak untuk disembah engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi hadirin wal hadirat, Rasulullah menjawab, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amaratul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Wahai sahabat, jikalau saja aku diperbolehkan untuk memerintah seseorang itu bersujud kepada selain Allah, maka sungguh tentu aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya, sujud penghormatan, sujud kepatuhan, sujud keteladanan. Itulah hak suami yang harus dijalankan oleh seorang istri untuk melayani seorang suaminya. Karena surga
seorang istri ada pada suami. Sedangkan surganya suami dan anak perempuan yang belum menikah, surganya terletak kepada keridhaan kedua orang tua, ibu dan bapak. Semoga kita dijadikan istri yang solehah dan suami yang soleh. Ada juga satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu idza salatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seorang perempuan hanya menjalankan sholat wajib saja 5 waktu, tidak usah sholat duha, witir, tahajud, cuma 5 waktu saja sudah diistiqomahkan. Kemudian sholat syarha, hanya puasa Ramadan saja, tidak pakai usah puasa Kamis, Senin, puasa Daud dan lainnya. Wa hasanat farjaha, kemudian perempuan tersebut bisa menjaga kesucian, harga diri, kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dan orang tersebut, perempuan tersebut taat, patuh kepada suaminya, dikatakan untuknya udkhulil jannah, wahai perempuan yang soleh, solehah, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannah, dan dari pintu surga yang mana yang kalian hendaki. Mudah-mudahan semua perempuan yang hadir di sini masuk surga, dan istri-istri kita yang enggak hadir juga semua masuk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, kita sebagai laki-laki juga harus faham. Kita pengennya dilayani, pengennya ditaati istri, kita juga harus faham, kita juga harus memuliakan seorang perempuan. Ada satu sahabat, karena ceritanya ini menyebutkan ketidakbaikannya, itu namanya, perawinya tidak menyebutkan namanya. Seorang sahabat datang mengeluh kepada Sayyidina Umar. Sebelum mengeluh, keluhan tersebut, setiap hari ini suaminya itu dimarahi oleh istrinya, pingin cerai, alhamdulillah min dzalik, tidak kuat sama si macan ini. Akhirnya minta solusi sama Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Umar, sebelum mengetuk pintu, maka laki-laki tersebut mendengar ada seorang perempuan teriak marah-marah. Ini pasti istrinya Sayyidina Umar. Maka dihabisi itu Sayyidina Umar, diteriak-teriaki, marah-marah habis-habisan. Sahabatnya pun heran, tapi tidak ada suara balasan dari Sayyidina Umar. Ternyata Umar sama saya sama keadaannya, itu sama istrinya sama-sama marah, ngamuk. Akhirnya pulang. Ketika mau pulang, Sayyidina Umar membuka pintu, dipanggil, wahai fulan, ke sini. Apa perlumu? Apa hajatmu? Saya Amirul Mukminin. Wahai Sayyidina Umar, sebenarnya saya pengen mengeluh, minta solusi, tapi istriku dan istrimu sama saja, yaitu marah-marah. Kenapa engkau wahai Sayyidina Umar tidak marah? Dijawab oleh Sayyidina Umar, ketika saya dimarahi istri itu, saya itu ingat kebaikannya, sehingga saya kuat, saya diam, saya tidak marah. Innama hiya tabakhatun li ta'ami, wahai fulan, karena dia yang memasakkan masakan untuk makanan yang aku makan, memasakkan roti yang aku makan, dan dia yang mencuci bajuku, kemudian dia yang telah menyusui anakku. Maka dari itu saya kuat dan tahan mengingat kebaikan istriku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita yang belum menikah mendapatkan istri yang solehah dan yang
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.